Shalom semuanya, saya Jason. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan Pak If. Jadi tugasnya itu mengerjakan bab 1 dan bab 2 bagian A dan B. Kemudian jelaskan. Pertama, bab 1 bagian B kan. Yang nomor 1 saya jawab A karena ada halaman 3. A jawabannya yaitu from. Ada halaman 3 yaitu melakukan query data dari 2 tabel atau lebih sekaligus dilakukan menggunakan relasi table. Relasi table memungkinkan Anda menampilkan data-data yang terdapat pada kolom-kolom tabel yang berbeda. Selain itu, pada bagian treatment SQL setelah form, Anda harus menulis semua tabel yang terlibat dalam query yang terpisah dengan tanda koma. Kemudian nomor 2 saya jawab D, yaitu where o.custid sama dengan c.custid and o.empd sama dengan e.employee id. Kemudian saya jawab itu karena ada di halaman 12 di bagian yang ini. Nah, di situ di bawahnya ada tulis where o titik customer ID sama dengan customer ID and o titik employee ID sama dengan employee ID. Jadi kurang lebih sama. Kemudian nomor 3 saya jawab C karena sebentar. Saya jawab C karena alias atau nama samaran digunakan untuk memberikan nama lain sementara pada kolom atau tabel agar query lebih ringkas atau mudah dibaca. Kemudian nomor 4 saya jawab B. Kenapa saya jawab B? Karena alias membuat penulisan SQL lebih singkat dan mudah dibaca, terutama ketika bekerja dengan nama tabel atau kolom yang panjang. Kemudian nomor 5 saya jawabnya D. Saya jawab D karena InterJoin hanya menampilkan data yang memiliki kecocokan di kedua tabel yang digabung. Kemudian yang nomor 6 saya jawabnya D karena left join akan menampilkan semua data dari tabel kiri dan hanya menampilkan data dari tabel kanan yang memiliki kecocokan. Jika tidak cocok, kolom dari tabel kanan akan berisi nol. Kemudian yang nomor 7 saya jawab A karena full outer join menampilkan semua data dari kedua tabel, baik yang cocok maupun yang tidak cocok. Jika tidak cocok, data dari tabel yang tidak punya pasangan akan menampilkan dengan nilai 0 di kolom yang tidak cocok. Kemudian nomor 8 saya jawab B karena union digunakan untuk menggabungkan hasil dari dua query secara vertikal. Cross join adalah sejenis join, bukan bagian dari union. Kemudian yang nomor 9 saya jawab C karena subquery boleh menggunakan group by, jadi pernyataannya yaitu tidak dapat menggunakan group by adalah salah. Kemudian nomor 10 saya jawab A karena relasi antar tabel dilakukan menggunakan supplier ID, maka join yang benar adalah pada produk titik supplier ID sama dengan supplier ID titik supplier ID. Kemudian bagian esainya saya tulis di sini di Navipad. Sebentar. Oke, nomor satunya seperti ini. Kenapa saya tulis kayak ini? Karena mengambil data dari orders details dan produk, hitung total harga. Berarti unit price kali quantity. Kemudian yang nomor 2 saya jawabnya seperti ini. Select order
order ID, order date, first name, last name, employee name, contact name, product name, quantity, from order O, join employees E, on O titik employees ID, gitu-gitu. Kemudian ini nomor 3, saya jawabnya seperti ini, select O titik order ID, E first name, last name, employee ID. Kemudian nomor 4 saya jawab seperti ini, select city from customer, union, select city from employees. Kenapa saya jawabnya seperti itu? Karena union menggabungkan data unik dari 2 query tanpa duplikat. Kemudian nomor 5 saya seperti ini. Oke, kemudian mungkin sampai situ aja bab 1. Kemudian kita akan lanjut ke bab yang kedua. Sebentar. Kemudian kita akan lanjut ke bab yang kedua. Bab yang kedua, sebentar ya. Oke, kita akan lanjut ke bab yang kedua. Pertama, saya yang nomor 1, bagian A, saya jawabnya C, karena power X dan Y menghitung nilai X pangkat Y. Kemudian yang nomor 2, saya jawab C, karena ABS menggunakan nilai negatif menjadi positif. Kemudian nomor 3, saya jawab C, karena sort SQRT dalam kurung X menghasilkan akar kuadrat dari nilai X. Kemudian nomor 4 saya jawab C, karena power nilai 2 berarti nilai pangkat 2 kuadrat. Kemudian yang nomor 5 saya jawab D, karena menghasilkan sisa pembagian X dibagi Y. Kemudian yang nomor 6 saya jawab B, yaitu select mode nilai 1, nilai 2 from peserta didik. Kenapa? Karena fungsi mode digunakan untuk mendapatkan sisa pembagian 2 angka. Kemudian nomor 7 saya jawab C. Kenapa saya jawab C? Karena truncate X, titik X dan Y memotong angka X hingga Y digit desimal tanpa membulatkan. Kemudian yang nomor 8 saya jawab B, select length nama from peserta didik. Karena saya jawab begitu karena length menghitung jumlah karakter termasuk spasi. Kemudian yang nomor 9 saya jawab C, karena mengembalikan tanggal dan waktu saat ini. Kemudian nomor 10 saya C, karena date format digunakan untuk mengatur format tampilan tanggal. Kemudian soal esainya saya tulis di query juga, di navigate. Jadi ini untuk nomor 1. Kenapa saya tulis kayak ini? Select upper nama from peserta didik. Karena fungsi upper mengubah teks menjadi huruf kapital semua. Oke, kemudian yang nomor 2B seperti ini. Ini definisinya. Extract digunakan untuk mengambil bagian tertentu dari tipe data tanggal seperti tahun, bulan, dan hari. Contohnya select extract month from tanggal lahir from pegawai. Kemudian untuk nomor 3, fungsi deskripsi atau current timestamp mengembalikan tanggal dan waktu atau now buka kurung tutup kurung mengembalikan tanggal dan waktu. Perbedaan sangat kecil dan tergantung sistem basis data, tapi fungsinya sama. Kemudian contohnya itu select current timestamp
sama select now. Kemudian yang nomor 4 B bab 2 seperti ini, fungsi mengembalikan contoh output. Day name, nama hari, Monday, month name, nama bulan, Januari. Contohnya select day name, tanggal lahir, from peserta didik, sama select month name, tanggal lahir, from peserta didik. Kemudian nomor 5 query-nya saya buat seperti ini. Ini untuk query menambahkan tanggal, dan ini untuk mengurangi tanggal. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.